Oke guys, kita lanjutkan ke contoh soal yang ada di bab 6 tentang sifat termodinamika fluida. Ini kita akan melanjutkan di example 6.9 atau contoh 6.9. Nah, contoh 6.9 ini nanti penting untuk perhitungan-perhitungan termodinamika maupun nanti kalau misalnya kalian memerlukannya di perhitungan perpindahan panas ataukah perpindahan massa. Kita akan belajar bagaimana memanfaatkan tabel sifat termodinamika ya untuk menyelesaikan permasalahan, bagaimana mencari datanya, bagaimana mengambil data-data sifat termodinamika yang nanti akan diperlukan dalam perhitungan mungkin perancangan alat. Oke, untuk contoh 6.9 di sini terlihat soalnya, kita lihat superheated steam originally at P1 and T1 expands through a nozzle to an exhaust pressure P2. Assuming the process is reversible and adiabatic, determine the downstream state of the steam and enthalpy and delta H for P1 1000 kilopascal, T1 250 degrees Celsius and P2 200 kilopascal. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Saya akan mencoba menjelaskan perlahan-lahan ya, step by step menyelesaikan permasalahan ini. Oke, ini soalnya sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Superheated steam yang awalnya atau semula berada pada kondisi P1 dan T1, dia mengalami ekspansi atau memuai melewati nozzle ke tekanan buang P2. Dengan mengasumsikan proses berlangsung secara reversibel dan adiabatis, tentukan keadaan uap aliran bawah downstream ya, dan delta H atau perubahan entalpi untuk P1 sama dengan 1000 kilopascal, T1 250 derajat Celcius, dan P2 200 kilopascal. Nah, sebelum kita menyelesaikan atau kita mencari data-data tersebut, kita harus sebentar. Kita cek dulu yang diketahui. Diketahui ada superheated steam. Nah, pada superheated steam ini proses reversibel dan adiabatis. Proses ekspansi secara reversibel dan adiabatis. Nah, kalau proses itu berlangsung secara reversibel dan adiabatis, ini berarti proses ini adalah isentropis. Apa itu proses isentropis? Entropinya sama. Ya. Kalau entropinya sama, berarti entropi pada awal sama entropi pada keadaan akhir itu sama, maka delta S-nya sama dengan 0. Ini jadi catatan kita dulu. Nah, kemudian kita catat lagi nih. T1 250 derajat Celcius. P1 1000 kilopascal. P2 200 kilopascal. Hati-hati menulis kilo. Kilo itu bukan K besar tetapi K kecil ya. Di sini kita akan mencari datanya dulu untuk entalpi dan juga entropi. Di titik awal, di keadaan awal mula-mula atau 1 dan keadaan akhir atau 2. Nah,
Bagaimana mencarinya? Kita akan mendapatkannya, kita ambil dari tabel superheated steam. Ya. Ini yang diketahui hanya ini saja. Kita lanjutkan ke penyelesaian. Bentar, ditanyakan dulu ya. Belum ditanyakan. Aliran bawah ya, steam aliran bawah. Steam aliran bawah berarti dicari delta H ya. Delta H untuk steamnya ditanyakan keadaan ya. Maaf. Steam downstream, aliran bawah yang ada di aliran bawah, kemudian delta H. Jawab atau penyelesaian. Nah, kita hanya mempunyai data T1, P1, P2. T2-nya tidak diketahui, S1, S2-nya tidak diketahui, entropinya tidak diketahui ya. Jadi kita harus membuka tabel data. Nah, karena dia diketahui di sini, itu adalah superheated steam, maka yang pertama kali kita kerjakan di sini adalah buka, salah, nggak enak buka. Lihat tabel steam. Tabel steamnya apa? Steam itu ada dua, ada saturated steam, ada superheated steam. Di sini superheated steam. Tabel superheated steam itu ada di mana? Tabel superheated steam itu ada di lampiran. Ya. Ada di lampiran untuk steam tables. Untuk superheated steam itu ada di lampiran E2, tabel E2 namanya. Ada di appendix E, tabel E2. Nah, ini appendix E, saya balik dulu ke depan. Ini appendix E. Appendix E ini adalah steam tables atau tabel steam ya. Ada superheated, ada saturated. Nah, tabel E1 itu untuk sifat-sifat steam saturated, saturated steam, tabel E2 untuk superheated steam. Kita langsung loncat ke tabel superheated steam ya. Berarti 691. Nah, ini masih saturated, maaf. Ini tabel superheated steam. Tadi diketahui tadi suhunya 250 derajat Celcius, tekanannya 1000 kilopascal. Tabelnya miring, sebentar saya coba. Rotate view. Oh, salah. Kita buka di sini tabel steamnya untuk suhu 250 derajat Celcius. Nah, pada tabel ini, kalau kita lihat sama-sama, ya, ada, kalau yang baris atas ini adalah Celcius. Saya kasih warna, saya kasih warna kuning ya. Ini suhu dalam rentang Celcius. Yang di bawahnya itu Kelvin. Ini degree Celcius.
yang di bawahnya ini Kelvin. Jadi jangan sampai kalian keliru. Nah, tadi suhunya itu kita ketahui 200 berapa? 250 derajat Celcius. Bu, ini udah 250. Oke, sekarang kita cek tekanannya. Tekanannya berapa, guys? Tekanannya tadi tekanannya tadi 1000 kilopascal. Nah, di sini tekanannya 1000 kilopascal. Cari sampai ke bawah. Untuk 1000 kilopascal. 500, 725, 500, 725. Oke, ini untuk 1000 kilopascal. Udah ketemu tekanan 1000 kilopascal. Suhunya 250. Nah, sayang sekali suhu 250 itu tidak ada di sini. Ya. Suhunya ada range-nya antara 240 dan 260. Berarti di mana 250? Di tengah-tengahnya. Kita tarik ke bawah tadi di mana 1000 kilopascal. Sebelah kiri ini adalah tekanan ya. Tekanan 1000 kilopascal. Yang mau kita cari tadi nilai apa? Nilai entalpi sama entropi. Nah, sekarang kita lihat entalpinya. Entalpi untuk 240 itu adalah 2920,6. Kemudian pada suhu 260 derajat Celcius 2965,2. Berarti berapa entalpi di 250 derajat Celcius? Gunakan lagi-lagi kalian menggunakan apa tadi namanya interpolasi ya. Sehingga lihat tabel superheated steam. Karena tidak ada ya, tidak ada data langsung untuk P1 1000 kilopascal. T1-nya tadi berapa? 250 Celcius. Maka dicari, maka nilai entalpi H1, H2, H1, H2, dan S1, S2 dicari dengan cara apa? Dengan interpolasi. Diperoleh nilai H1 sama dengan 2942,9. Coba nanti kalian hitung dengan interpolasi ya. Apakah sama? Kilojoule per kilogram. Oh ya, ini kita ngeceknya tadi maaf ya, H1 dan S1 dulu. Nah, kemudian dari interpolasi tadi juga diperoleh nilai entropi pada mula-mula, pada awalnya juga. Itu dengan menggunakan interpolasi diperoleh 6,9252 kilojoule per kilogram Kelvin. Karena, kembali lagi ya, karena tadi dibilang di sini, karena proses ekspansinya secara reversibel dan adiabatis, alias isentropis, alias delta S sama dengan 0,
Maka S1 sama dengan S2 sama dengan 6,9252 kilojoule per kilogram Kelvin. Sampai sini saya harap kalian sudah cukup paham. Nah, S2 di sini ini adalah entropi pada saat tekanan di 200 kilopascal. Ya. Kita lanjutkan. Karena nilai entropi uap jenuh itu pada 200 Pascal lebih besar daripada nilai S2, berarti kita harus ngecek juga nilai entropi pada uap jenuh pada 200 Pascal. 200 Pascal atau 200 kilopascal? Pada 200 kilopascal ya. Pada 200 kilopascal itu sebenarnya nilai entropinya besar. Kalau dilihat di tabel superheated di tabel saturated. Maka ini menjadi campuran gas ini sudah berubah. Berarti di dalam pada keadaan akhirnya itu terdapat dua fase. Dua fase apa? Fase antara uap dengan cair, ya. Di sini ya. Kan ini kan kita nggak nyari lagi nih nilai S2, kita langsung ambil aja S2 sama dengan S1 karena adiabatis reversible tadi kan ya. Nah, tetapi pada di data, pada tabel saturated steam ya, saturated steam, S2, jangan S2, S pada tekanan 200 kilopascal, saya lanjut ke slide selanjutnya, nilainya lebih besar daripada nilai S2 yang kita dapatkan, yang kita tentukan ya. Nah, hal ini membuat atau menjadikan keadaan akhir, kan tadi yang ditanyakan yang pertama keadaan akhir dari aliran bawah. Keadaan akhir harus berada pada region itu area atau wilayah ya, pada area campuran dua fase. Dua fase cair dan uap atau liquid uap. Ya. Oh ya, tadi saya pakainya T besar ya, bukan T kecil ya. Kalau nanti kalian mau pakai T kecil silakan. Sehingga T2 atau temperatur akhirnya itu adalah temperatur jenuh. Temperatur jenuh pada tekanan 200 kilopascal. Nilai ini diberikan di tabel diperoleh dari tabel. Berapa nilainya dari tabel? 120,23 derajat Celcius. T2-nya sama dengan 120,23 derajat Celcius. Coba sekarang kita lihat dulu tabel apa ini? Tabel superheated ya.
Kita buka dulu tabelnya. Ini tabel E2, tabel untuk steam superheated. Coba kita cek dari depan. Ini saturated, superheated ya, mulai halaman 692. Tabel superheated steam untuk tadi tekanan 200 kilopascal kan ya? Tekanan itu yang di sini nih, kalau mau lihat tekanan. Ya. Tekanan itu yang di atas, yang di bawah adalah yang dalam kurung itu adalah suhu, temperatur jenuh atau derajat dalam derajat Celcius. Nah, di sini kita lihat tekanannya 1, 10, 20 dalam kilopascal. Kita cari tekanan untuk 200 kilopascal. Oke, dapat. Ini tekanan untuk 200 kilopascal. Nah, pada 200 kilopascal berapa suhu jenuhnya? 120,23. Berarti itu adalah T2 yang tadi ya. Benar ya, T2-nya tadi diperoleh 120,23. Stop. Berarti sudah benar kita dapatnya 120,23. Bu, dapatnya dari mana? Dari tabel superheated tadi ya. Diambil dari tekanan jenuh 200, berapa temperatur jenuhnya itu adalah T2. Nah, selanjutnya itu apa lagi yang akan kita cari? Kita baru mau mencari bagaimana mencari fraksi ya, fraksi uap dan fraksi cairnya. Kita akan melanjutkan perhitungan. Untuk mencari komposisi, kita memerlukan persamaan 696A. Persamaan 696A. Ada banyak ya persamaannya ya. Kita cek bagaimana bunyi persamaan 696A. Bunyinya itu adalah M sama dengan 1 min X pangkat V. Bentar, X-nya jangan kayak gini, nanti bingung. X pangkat V dikali maaf bukan V ya. M sama dengan 1 min X uap, V di sini V kecil ya. Saya gambarkan, saya tuliskan V kecil uap, vapor, dikali M liquid, ditambah X uap. Kok jadi ini? Saya tulis V kecil aja. X uap dikali M uap. Itu bunyi persamaan 696A. M itu apa? M itu bisa mewakili volume, bisa berupa ini ya, ini bisa jadi volume, bisa entropi S, bisa entalpi H, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menggunakan entropi. Ya guys, jadi ini kita rubah, M ini kita ganti jadi S. M ini cuma simbol ya, dimensi ini bisa jadi H, bisa jadi S, bisa jadi V ya. Nah, sekarang S. S apa di sini? S2 sama dengan 1 dikurang X2. Bu, kenapa ada angka 2? Kita kan mau mencari aliran bawah nih, kondisi terakhir. Berarti kan angka 2 ya, S2 ya. Uap, V kecil, dikalikan entropi liquidnya, ditambahkan fraksi di downstream untuk uap, dan entropi akhir untuk uap. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, sekarang masukkan nilainya. S2 berapa tadi S2? Ada kan? Ini S2, 6,9252. Tuliskan 6,9252. Sama dengan 1 dikurang X2V dikali S2L-nya berapa? Di sini S2L-nya 1,5301.
Ada lagi nih yang bertanya, dapatnya kayak gimana Bu? Kalian buka lagi tabelnya tadi, itu ada entropi liquid, ada entropi uap pada keadaan jenuh. Ya, buka tabel E2-nya lagi ya semuanya. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu ya perhitungan. Ditambah X2 V dikali S2 uap. S2 uap itu adalah 7,1268. Dari sini mungkin oke lah saya masih agak mual ini belum bisa nge-share bolak-balik buka PDF terus ya. Nilai ini tadi kan kalian sudah dijelaskan bagaimana mendapatkan 120,23 kan ya? Diambil dari tabel superheated E2 ya, tabel E2. Di tabel E2 tadi ada tekanan, ada temperatur, P1, T1, jenuh. Nah, pada P1 200 derajat Celcius, astagfirullahaladzim, maaf. KPA, T-nya itu di bawahnya ditulis 120,23, ya kan? Nah, di sini, di sampingnya itu, kalau kalian perhatikan, itu nanti ada SL, ada SV. Ya. Nah, datanya ini kalian ambil yang ada di sini. SV itu masuk ke sini, 7. SL itu masuk ke sini. Saya harap ini cukup jelas ya. Saya masih kurang sehat untuk muter-muter terus. Agak mual ya kalau bolak-balik buka PDF, terus ke PowerPoint, dan mohon maaf. Kemudian, kita lanjutkan ya. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan yang ini nih? Ini sama juga dengan ketika kalian mengerjakan interpolasi, guys. Lagi-lagi ini maaf, bukan kok interpolasi ya. Maaf ya. Ini bisa kalian selesaikan dengan menggunakan goalseek. Goalseek aja deh. Selesaikan secara numerik. Ya. Selesaikan secara numerik. Yang paling sederhana itu contohnya goalseek. Misalnya goalseek. Caranya untuk merubahnya menjadi goalseek gimana? Buat dalam satu ruas semua. Ya, sekarang persamaannya kita pindahkan semua ke kanan. Jadi biar dia sama dengan 0 nih. Saya tulis begini, 1,5301 dikali 1 min X2 pangkat untuk uap, ditambah, saya rubah begini nggak apa-apa ya, letak-letak posisinya, 7,1268 dikali X2 uap. Nah, tadi kan ada 6,9525 ya. Pindah ke kanan jadi minus kan? Dikurang 6,9252. Kalian selesaikan dengan goalseek bisa. Kalau kalian mau pakai iterasi juga silakan. Sekarang saya mau buka Excel dulu. Oke, sekarang saya sudah buka Excel, saya copy aja tadi tulisan rumusannya ya. Sekarang kita mau mencari X2V ya. X2, saya tulis koma aja ya untuk X2 fraksi untuk uap pada aliran bawah. Bagaimana X2V-nya? Itu belum diketahui, ini yang mau kita cari. Cara yang paling sederhana, sebagaimana contoh soal yang 6.5, example 6.5, tadi kan ada equimolar ya, 50-50. Mungkin di sini kita ambil uapnya jadi 50%, liquidnya jadi 50%. Silakan, ini buat tebakan awal. Bikin 0,5, silakan. Nah, kita mau nulis ini nih. Mau goalseek kan, kita tuliskan 1,5
301 dikali, oh maaf, biar clear, jangan lupa hati-hati dengan tanda kurung. 1 dikurang nilai X2-nya, ya, tutup kurung, ditambah, buka kurung, 7,1268 dikali X2 uap, tutup kurung, dikurang 6,9252. Nah, sekarang kita klik data, what if analysis, dan goal seek. Dengan membuat nilai ini sama dengan 0, supaya sama dengan persamaan yang sudah kita turunkan, kita harus merubah nilai X2 uapnya. Oke, dari sini diperoleh nih nilai X2 uapnya 0,9639. Kita bulatkan, ambil 2 angka aja di belakang koma, 0,96. Berarti dapat nilai X2. Kita tuliskan ke lembar jawaban kita tadi ya. Nah, di sini kita tulis diperoleh nilai fraksi uapnya 0,96. Sampai sini cukup, saya harap cukup jelas. Nah, kalau 0,96 ini berarti di mana, nggak enak, di mana berarti maksud X2 0,96 berarti aja ya. Berarti apa? Campuran aliran bawah terdiri dari apa? 96% uap, sisanya cair kan ya? Ya enggak? Berarti 96% uap berarti 4% dapat 4% dari mana? Sisanya kan harus 100%. Dan 4% cair atau liquid. Kemudian bagaimana kita mencari entalpinya? Lagi-lagi dengan menggunakan persamaan 696A tadi. Yang ini, M ini ya. Saya kasih warna merah deh. Sekarang kita cari entalpi, tinggal M ini kita ganti dengan entalpi. Ya, kita tulis. Kok jadi merah? Persamaannya. Alhamdulillah. H2 sama dengan apa tadi? H2 sama dengan 1 min XP, 1 min X2V, ya, dikali dengan H2L, ditambah X2V dikali H2V. Masukkan nilai-nilainya. Untuk untuk entalpi itu bukan 696A tapi 696B ya. Enggak, benar 696A. Maaf, saya salah ngomong ya. Kemudian kita masukkan saja nilai-nilainya. X2V tadi berapa? 96. 1 dikurang 0,96. Ini ya, ini tadi ya. Dikalikan H2L. H2L di mana nyarinya, Bu?
H2L kamu buka lagi tabel steam. Makanya ini tadi kan contoh 69 ini diambil dari steam, bagaimana kita membaca tabel termodinamika ya. H2-nya kalian cari pada kondisi jenuh yang ini. Ya. Tabel E2 untuk kondisi jenuh, tekanan 200 kilopascal. H2L-nya berapa? Dari buku itu diperoleh 504,7 dari appendix ya. Kemudian ditambah X2-nya tadi berapa nilainya? 0,96. 0,96 dikali nilai H2 pada uap. H2 uap itu adalah 2706,3. Sudah selesai nih, dapat nilai H2. Berapa nilai H2-nya? 2627 kilojoule per kilogram. Ya. Sehingga akhirnya kita mendapatkan nilai delta H. Kan tadi kan yang ditanya ada dua, kondisi keadaan atau kondisi steam aliran bawah dan delta H. Untuk kondisi keadaan aliran bawah, itu ternyata dia terdiri dari campuran uap dan cairan atau liquid. Ya. Nah, delta H-nya berapa? Delta H-nya kita hitung H2 dikurang H1 bukan? H2-nya berapa? 2627 dikurang H1-nya berapa? Diketahui tidak H1? Ada 2942,9. 2942,9. Jangan lupa satuan ya. Jadi berapa dapat nilai H? Guys, didapat nilai H-nya, delta H-nya adalah min 315,9 kilojoule per kilogram. Selesai untuk contoh soal 69. Ya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa ini nggak digedein dan bisa kalian ulangi lagi bagaimana menghitungnya, menyelesaikannya untuk contoh soal 69. Untuk example 6.9 ini kita sangat tergantung kepada tabel steam. Untuk menentukan tabel steamnya itu ada di tabel appendix E. Di appendix E ini ada tabel E1, ada tabel E2. Tabel E1 itu untuk saturated steam. Aduh, maaf ya. Tabel E2 untuk superheated steam. Nah, bagaimana Bu memilih tabel E1 atau E2? Kalian baca soalnya dengan baik-baik. Kalian lihat diketahuinya apa. Kalau superheated, otomatis lihat buka tabel E2. Kalau saturated steam yang diketahui, buka tabel E1. Semoga bermanfaat. Saya harap kalian dapat mengerti tulisan saya yang acak-acakan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.